Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat Isya wa tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur sampai malam hari ini Allah masih titipkan kita amanah umur. Ketika memasuki bulan Rajab, kita diajarkan untuk berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Alhamdulillah, syukur kita pun pada malam hari ini sampai pada bulan Ramadan. Walaupun penetapan Ramadan tidak sama. Untuk Muhammadiyah, 1 Ramadan hari Sabtu ya. Untuk pemerintah hari Ahad. Untuk Islam KTP tak ada 1 Ramadan, langsung Idul Fitri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum memasuki Ramadan ada beberapa hal yang mesti kita persiapkan. Yang pertama adalah hablum minallah. Kita perbaiki dulu hubungan kita dengan Allah taala. 11 bulan sudah berlalu, hancur lebur kita sudah. Kita lalai ibadah, kita pelaku maksiat kepada Allah taala. Memasuki Ramadan, maka kata Nabi, "Ma min muslim yaznibu zanban." Seorang muslim berbuat dosa, summa yatatahharu, kemudian bersuci. Maksudnya seorang muslim berbuat dosa lalu mandi tobat. Bapak Ibu yang belum mandi tobat, balik ini mandi tobat. Tapi jangan tengah dalu, tetangga curiga kaget. Mandi tobat, macam mana mandi tobat Pak Ustaz? Mandi tobat macam mandi wajib, basah seluruh badan. Berarti boleh nyebur di kali Pak Ustaz? Boleh, silakan. Sungai Musi boleh Pak Ustaz? Boleh. Hilang dosa. Jangankan dosa, bapak melok hilang kalau Sungai Musi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah taala. Kemudian solat 2 rakaat, lalu perbanyak istighfar. Yang pertama, perbaiki hablum minallah. Yang kedua, perbaiki hablum minan nas. Barangkali selama 11 bulan ada perkataan yang kasar, tutur kata yang kurang santun, bersenggolan dengan tetangga, suami kasar dengan istri, istri pun juga sebaliknya kasar dengan suami, maka kita pun wajib meminta maaf antara satu sama lain. Kata Nabi, la yadkhulul jannah, tak masuk surga siapa dia? Qati'ur rahim, orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, Anar Rahman, aku ini Maha Rahman, kata Allah. Syaqaqtur rahim min ismi, rahim kantong janin yang berada dalam perut ibu-ibu itu namanya rahim, diambil dari asmaku, kata Allah. Man wasalahu wasaltuhu, barang siapa yang menyambungnya maka aku akan menyambung hubunganku dengannya. Wa man qata'ahu qata'tuhu, dan barang siapa yang memutuskannya maka aku akan memutuskan hubunganku dengannya. Ibu-ibu minta maaf dengan suami. Balik ini kalau belum minta maaf, pegang tangan suami, cium tangan suami. Papa minta maaf, kakak minta maaf, ayang ibu minta maaf. Terserah, pokoknya minta maaf. Yang ketiga, sebelum memasuki Ramadan, kita mesti paham dulu fikih-fikih Ramadan. Jangan sampai nanti kita masuk Ramadan, kita puasa di dalamnya, kita tarawih di dalamnya, lalu kemudian Ramadan pergi, kita termasuk yang Nabi katakan falam yughfarlah, dosa tak diampuni. Kita cuma dapat lapar dan haus. Maka kita mesti paham dulu Ramadan. Ada orang penting salat di Masjid Muhajirin, kita ngobrol dengan dia, bercengkrama dengan dia. Lalu kemudian dia pergi, kita baru sadar bahwa dia orang penting, tak ada gunanya lagi, dia sudah pergi. Maka kita kenali dulu fikih-fikih Ramadan. Salah satunya adalah apa-apa yang menyebabkan batalnya puasa.
Salah satu yang menyebabkan batalnya puasa adalah memasukkan sesuatu ke dalam 5 lubang. Lubang hidung, lubang telinga, lubang mulut, dan 2 lubang yang lainnya. Ada yang nanya, Pak Ustadz, kalau ngerokok siang hari batal tak Pak Ustadz? Kata aku tidak batal. Asal jangan masuk dari mulut. Dari mata misalnya. Cetas. Tidak batal, dari mata. Yang batal itu dari mulut, dari telinga, dari hidung. Kalau dia ngudut dari mata, tidak batal. Jadi kita pahami fikih Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, secara garis besar saya ulaskan. Masuk waktu sahur, kata Nabi, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian, karena dalam sahur ada keberkahan. Ustaz, tak ada yang nak dimakan Pak Ustaz. Paling tidak walau jur'atan minal ma', seteguk air jadilah. Untuk apa? Mengambil berkah. Allah berfirman, wabil ashari hum yastaghfirun. Waktu sahur perbanyak istighfar. Astaghfirullahalazim yang pendek, yang sedang astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, yang panjang sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Perbanyak istighfar. Man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan istighfar. Yang pertama, ja'alallahu min kulli diqin makhraja. Allah berikan jalan keluar dari setiap kesusahan. Wa min kulli hammin faraja. Allah lapangkan setiap kesempitan. Wa razaqahullahu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Perbanyak istighfar di waktu sahur. Masuk qabliyah subuh. Ini qabliyah subuh ada 12 rakaat yang mengiringi solat sunat rawatib sebelum dan sesudah. Maka ini kita lakukan. Kata Nabi, bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Allah akan bangunkan sebuah tempat tinggal di surga. Salah satunya adalah 2 rakaat sebelum subuh. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Walaupun mobilnya banyak, rumahnya besar, tapi ketika meninggalkan qabliyah subuh, maka sesungguhnya dia telah kehilangan dunia dan seisinya. Bukan saya, bukan ustaz, bukan ulama, bukan kiai yang mengatakan, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk subuh, kalau setelah subuh kita dak do balik terus baca Quran, berzikir sampai kira-kira jam 6 kita solat syuruk. Itu awal duha. Maka kita berpahala seperti orang haji dan umrah. Pahalanya apa? Bukanlah haji lah umrah, bukan. Pahalanya macam haji dan umrah. Agak kamu minta panggil Pak Haji pula. Jangan. Pahalanya baik. Lalu masuk pukul 8, 9, 10. Itu pertengahan solat duha. Pertengahan solat duha 2 sampai 4 rakaat. Ini kita lakukan, maka Allah akan bebaskan kita dari musibah-musibah umum. Contoh, bapak macet di Sudirman. Tiba-tiba bapak ini darurat penting macet. Ada orang masih jalan, bapak lewat sini, kira-kira macam itu. Masuk 10, 11 sebelum zuhur, maka itu akhir waktu duha. 2 sampai 8 rakaat. Itu kita lakukan. Maka hikmahnya adalah Allah datangkan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Masuk zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur. Menurut riwayat Ummu Habibah. Atau 2 rakaat sebelum zuhur menurut riwayat Abdullah ibnu Umar. Sehingga jumlah menjadi 10 rakaat. Zuhur, setelah zuhur 2 rakaat. Lalu masuk asar, masuk berbuka. Pak, ketika berbuka, perbanyak doa. Di siang Ramadan, andai kata didekatkan Sungai Musi sekalipun, maka tak bisa mencukupi nafsu kita ingin minum, Pak. Tapi ketika maghrib tiba, seteguk 2 teguk air, sebutir 2 butir biji kurma, maka kita telah terpuaskan. Itulah nafsu yang sebenarnya. Maka kamu kalau berbuka jangan nemani go makan. Agak makan kolak dimakan, es kacang merah dimakan, es oyen dimakan, nemu es itu dimakan, akhirnya terdede, tak pacak lagi ke masjid. Ngapo mama tak ke masjid? Terdede nak no. Kebanyakan makan. Makanya aku kalau berbuka tak makan nasi, Pak. Karena ditawai wong rumahku ayam makan nasi je aku tidak. Agi aku terdede dak baca imam. Akhirnya balik ke rumah lah dan nafsu lagi nak makan. Makan tu akhirnya cuma sahur sampai makan nasi, Bu. Makanya aku kurus ini. Karena makan. Aku kurus bukan kena marah bini, bukan. Tapi makannya sekali kalau puasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Subuh perbanyak istighfar. Maghrib perbanyak doa.
Yang masih bujang kepengen berbini, banyak doa waktu maghrib. Habis berbuka cepat-cepat berdoa, minta datangkan jodoh. Yang sudah berbini kepengen berbini lagi. Maksudnya mana tahu istrinya meninggal, Pak. Kamu tuh jangan seuzon dulu. Istrinya meninggal kepengen nikah lagi, doa waktu maghrib. Maka subuh sahur, maghrib banyak doa. Masuk isya, tadi isya, qobliyah isya, isya tarawih. Zaman Nabi tarawih 8 rakaat, tapi ayatnya panjang-panjang. Saya pertama kali di Kairo, hari pertama sholat puasa sejus, Pak. Berputar lutut, Pak. No, sejus begelem. Kata aku, besok aku nak nyari masjid lain yang kira-kira bacanya kuluhu al-falaq an-nas baik. Lah sejus pula. Hari ketiga aku berpikir masjid manalah yang dikit. Masih sejus tulah, Pak. Ternyata seluruh masjid di Kairo itu sejus galau, Pak. Habis masuk hari kelima sampai pertengahan Ramadan, lah terbiasa sejus. Nengok sebelah kanan nangis, sebelah kiri nangis, belakang nangis, depan nangis. Nangis pula aku. Melo-melo nangis pula akhirnya. Jadi tarawih itu 8 rakaat zaman Nabi, ayatnya panjang. Masuk zaman Khalifah Umar, ini macam mana jemaah kita ini lah banyak yang sepuh, lah banyak yang tua jemaah kita ini. Tak mungkin lagi tegak lama-lama. Sudah kalau itu kita tambah rakaatnya jadi 20, tapi ayatnya pendek-pendek. Zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz sampai 36. Jadi kuncinya kalau rakaatnya dikit, ayatnya panjang. Kalau rakaatnya banyak 20 dan seterusnya, ayatnya pendek. Sama jemaah Masjid Muhajirin dikombinasikan. Kalau pacak rakaatnya dikit baik, ayatnya kulhu al-falaq an-nas baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, lalu ikut witir silakan. Umar ditanya, mata tutiru, kapan kau witir wahai Umar? Kata Umar, awalul lail, pangkal malam. Kata Nabi, ini Umar orangnya ini Abu Bakar orangnya hati-hati. Lalu Nabi nanya Umar, mata tutiru, kapan engkau witir wahai Umar? Kata Umar, akhirul lail, penghujung malam. Ini Umar, kata Nabi, orangnya kuat. Tapi yang paling afdal adalah ij'alu akhir salatikum al-witrah. Jadikan penghujung salat malam kalian adalah witir. Tapi kalau kita sudah witir, tengah dalu bangun, silakan tahajud, silakan nak salat apa baik, tapi jangan witir lagi. Kenapa? La witrani fi lailatin. Tak ada 2 witir dalam satu malam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, terakhir kita isi Ramadan dengan tadarus Quran. Ini penting, Pak, tadarus Quran. Jangan sampai nanti ini paling tidak Al-Fatihah kita cek dulu. Kenapa? Banyak kita sholat, Pak, lah 50 tahun, 60 tahun umur kita, tapi Fatihahnya masih belepotan. Fatihah itu adalah rukun sholat. Fatihah salah, sholat tak sah. Maka perlu kita belajar Al-Fatihah yang betul. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa na'budu siapa? Iyyaka na'budu, kata jemaah belakang nampak ikut mati malam ini, lantak imam ini. Iyyaka na'budu wa na'budu siapa? Karena tidak belajar. Man la syaikha lahu fa syaitanu syaikhuhu. Barang siapa yang belajar tanpa guru, maka syaitan gurunya. Maka perlu Bapak Ibu kita pikirkan. Ini saya tanya, Bapak Ibu jawab dalam hati. Kira-kira ustaz mano, kiai mano, ulama mano, kakak mano, dulur mano, Bapak Ibu pernah minta dengarkan. Misalnya, ustaz tolong dengarkan Al-Fatihah, betul atau salah. Kalau belum, perlu dipikirkan. Jangan sampai nanti Fatihah kita salah. Temati-mati, Pak. Alif bak tiang kadang-kadang mohon maaf, alif bak tiang tertegak tercancang tak tahu dia. Lah tertumbur baru tahu itu alif namanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir sebagai kesimpulan, maka perbaiki hubungan kita dengan Allah, perbaiki hubungan kita dengan manusia, kita siapkan ilmu Ramadan sehingga memasuki Ramadan tidak sia-sia. Kita boleh jadi umur 63 tahun, boleh jadi umur cuma 50 tahun, bahkan boleh jadi 40 tahun, tapi kita memiliki keberkahan macam orang umur 1000 tahun.
Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, amin. Dengan umur panjang ini kita semakin istiqamah dalam menjalankan ajaran agama Allah yang hanif ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, putra-putri yang soleh dan solehah, yang menjadi penerang alam kubur kita, menjadi pelipur lara bagi kita di alam barzah nanti. Andai kata ini Ramadan terakhir bagi kita, andai kata ini tahun terakhir bagi kita, maka kita berhusnuzon. Mudah-mudahan Allah akan tutup mata kita insya-Allah dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja, mudah-mudahan tausiah singkat ini bermanfaat. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.